para pastor, suster, bruder, frater, para bapak dan ibu, saudara-saudariku, kaum muda, dan anak-anakku sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Ada poin dua hal yang luar biasa diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk memerdekakan. Yang pertama, yang kedua, kalau sudah dipilihkan sesuatu, hendaklah mengikuti total, tidak setengah-setengah. Yang diungkapkan dalam Injil juga, itu dipilihkan pasti yang terbaik. Dan kadangkala pilihan pertama itu adalah terbaik, yang kedua kita tidak pernah tahu, apalagi yang keseberapa kalinya. Ada banyak contoh dan bukti. Ada yang memilih suatu pernikahan tetapi merasa gagal dan tidak kuat, maka memilih yang lain. Entah itu mungkin tidak menikah atau menikah lagi. Dan biasanya yang kedua dah banyak bukti, hampir berapa persen, 90% lebih tidak menghasilkan sesuatu yang lebih positif. Demikian juga dengan panggilan imamat. Seberapa berat pun harusnya bertahan, tetapi kalau juga meninggalkan, apakah yang kedua lebih baik? Saya kira malah justru tidak lebih baik, menjadi yang lebih menyusahkan dan sebagainya. Maka kita perlu untuk memilih itu memikirkan dengan matang dan baik. Para bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggon Brayat di Keuskupan Purwokerto mengikuti World Meeting of Family. Jadi yang ke-10 ini soal mengangkat kembali keluarga, pernikahan, beristri dan bersuami itu sangat baik, diberkati, dan ini adalah suatu keharusan hidup manusia jika tidak selibat. Maka kalau memilih selibat itu baik, tetapi bagi kita pada umumnya yang disebut dengan berkeluarga, pernikahan, beristri dan bersuami itu sangat baik, diberkati, dan suatu keharusan yang ditentukan, yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Saya akan cerita sedikit tentang ini. Kalau kita melihat di tempat lain ada keyakinan tertentu, sekali lagi, keluarga adalah yang tersuci, yang terbaik. Kalau yang tidak berkeluarga, yang tidak menikah itu masuk neraka dan itu berdosa besar, tidak mengikuti perintah Tuhan. Menurut perjanjian lama juga, menurut juga mungkin yang mengambil dari perjanjian lama. Jadi semua yang menikah itu adalah baik, suci, yang diharapkan oleh Tuhan, sedangkan yang tidak menikah masuk neraka. Jadi tingkat kedudukan tertinggi adalah yang menikah. Yang dekat dengan Tuhan, yang akan masuk surga adalah yang menikah. Itu di keyakinan tertentu. Di keyakinan yang lain, sebaliknya. Justru orang-orang yang tidak menikah, orang-orang yang betul-betul hidup demi untuk kemuliaan Tuhan dan juga melayani sesama, orang yang tidak menikah. Seandainya pun sudah menikah, nanti kalau sudah tua, sudah selesai semua, maka tinggalkan itu semua, masuk ke biara, dan itulah yang terbaik. Kehidupan yang terbaik adalah di mana tidak menikah. Itu keyakinan tertentu. Di gereja Katolik tidak. Di gereja Katolik dua-duanya baik, dua-duanya dijunjung tinggi, dua-duanya sakramen, dua-duanya yang disebut dengan diunggulkan. Maka tidak dihakimi apapun, karena Allah memberikan kebebasan. Kita hidup untuk kebebasan. Kita diberi oleh Tuhan untuk kebebasan. Jadi di Katolik dua-duanya baik, dimasukkan dalam tingkat sakramen, tapi jangan serakah. Dua-duanya baik, diambil dua-duanya. Lalu karena sakramen biar lebih lengkap, 7. Ini serakah. Bukan baik, tetapi tidak bisa menahan sesuatu dan yang lain hal dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Paus Fransiskus menyampaikan dalam Amoris Laetitia, itu dikatakan berkeluarga adalah ada dua hal yang hebat. Berkeluarga adalah panggilan, lalu yang kedua, berkeluarga adalah jalan menuju kekudusan. Jadi berkeluarga itu juga bisa menuju kudus. Jangan dipikir orang-orang yang masuk biara, orang-orang yang jadi imam dan sebagainya, itu sekali lagi sama saja sebenarnya, hanya persoalannya kesempatannya. Kalau imam, biarawan, biarawati itu karena kesempatannya berdoa lebih banyak, kesempatannya bisa berbagi lebih banyak kepada banyak orang, itu kesempatannya apakah dipakai atau tidak, itu lain soal. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah sebenarnya di sini dengan tegas, berkeluarga bisa jadi kudus, berkeluarga juga bisa berdoa, berkeluarga juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan lebih dekat, bahkan nanti lebih real. Jadi di sini satu panggilan. Kalau panggilan berarti apa ini? Tuhan menghendaki, Tuhan mau, Tuhan ingin. Jadi kalau kita sudah ditentukan oleh Tuhan dan kita sudah pikir-pikir, ternyata ini adalah panggilan, terus kita harus menikah. Menikahlah. Ini panggilan Tuhan menghendaki. Jadi jangan dikira nih para imam saja yang dikehendaki Tuhan, tidak. Kita semua ini yang menjalankan pernikahan, Tuhan menghendaki, ini panggilan. Jadi Tuhan memanggil. Kalau Tuhan memanggil berarti Tuhan mencintai. Kalau Tuhan mencintai berarti kenal sungguh pribadi kita, mengarahkan dan menentukan arah. Jadi disyukuri orang-orang yang menikah, disyukuri orang-orang yang berkeluarga, karena Tuhan mencintai. Yang ketiga, bukan hanya mencintai, Tuhan percaya kamu mampu berkeluarga, kamu bisa untuk merawat anak-anak, kamu tidak akan pernah menyakiti satu dengan yang lain, kamu tidak akan membuang dan menyingkirkan, membiarkan, atau bahkan menceraikan. Tuhan percaya. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah sekali lagi sama dengan sakramen imamat, tidak lebih tidak kurang, tidak ada yang dilebihkan satu dengan yang lain. Sakramennya sama, kalau sudah dengan Tuhan sakramennya sama, ini menuju kekudusan menjadi baik. Dan betul-betul bahwa sakramen pernikahan itu adalah sakramen yang unggul dan suci, tidak boleh dibuat main-mainan. Lalu yang kelima, panggilan ini adalah tugas. Kalau tugas berarti kita harus, yang sudah dipercaya, sudah dicintai, diberi tugas, pasti kita akan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Pasti ada susahnya, pasti ada berkorbannya. Justru berkorban dan susahnya itulah yang menjadi kualitas. Kualitas dari apa? Hidup pernikahan itu. Apapun juga. Ini bukan perintah tegas bagaimana tidak, tapi tawaran, arahan, ajakan. Tugas itu lebih mengarah karena membebaskan manusia. Membebaskan orang-orang yang berkeluarga. Yang kedua, menuju kekudusan. Walaupun sekali lagi Paus atau juga Gereja Katolik tidak mengangkat begitu banyak keluarga yang menjadi santo santa, nggak penting. Itu yang menilai biar orang lain, yang menilai biar gereja, bukan diri sendiri untuk menunjukkan. Seandainya yang tidak tahu pun, seandainya kita pantas menjadi santo dan santa, menjadi yang baik dan suci di hadapan Tuhan saja cukup. Banyak orang yang tidak tahu, cukup, biar. Itu yang lebih unggul, itu yang lebih baik. Memang tidak banyak, kecuali yang di gereja atau kecuali yang santo santa itu atau beata beato atau itu para imam, uskup atau juga mungkin paus atau mungkin biarawan biarawati dan sebagainya, yaitu yang tercatat. Tapi ada beberapa yang sebetulnya diangkat juga oleh paus, keluarga-keluarga. Saya yakin kalau mau dicari sekian banyak akan lebih banyak lagi. Jadi keluarga untuk menuju kepada kekudusan, menjadi suci sangat mungkin. Yang pertama,
Untuk menuju satu kesucian apapun di gereja Katolik harus ada nomor satunya baptisan. Bagaimana kalau tidak baptisan tidak ada arah yang pasti. Baptisan adalah arah untuk mendekatkan diri kepada Kristus Sang Penyelamat. Jadi kalau nomor satu di keluarga itu kan ada baptisan. Ada baptisan bisa terima sakramen perkawinan. Lalu bisa terima sakramen-sakramen lain. Maka nomor satu keluarga yang kadangkala mempertahankan baptisan ini. Punya anak masih kecil langsung dibaptis. Luar biasa minimal orang mempertahankan baptisan itu dan tidak meninggalkan baptisan pada anak-anaknya. Pokoknya sudah berjuang untuk mati-matian, semoga anaknya nanti lebih dewasa dan besar. Kalau cari dan menikah pun yang dibaptis. Sejauh itu mungkin, tidak membiarkan. Nah, itu hanya ada di keluarga. Dan ini luar biasa. Ini menuju kekudusan karena ada baptisan itu. Yang kedua, yang tadi disampaikan dengan sakramen, sama dengan sakramen imamat, presbiterat, itu dekat karena apa? Komunikasi. Imam-imam itu dekat dengan Tuhan karena apa? Sering berdoa, sering komunikasi dengan Tuhan. Di sini sakramen juga sama, keluarga sering berkumpul untuk juga komunikasi dengan Tuhan. Semakin dekat pada kekudusan kalau orang sering berkomunikasi dengan Tuhan, ada doa-doa itu. Maka kelebihan dari imam-imam, biarawati adalah suka berdoa, bahkan mendoakan yang lain. Keluarga juga sama bisa. Justru menuju kepada kekudusan adanya sakramen yang sama sebetulnya tingkatannya. Lalu yang ketiga, cintanya dalam keluarga itu real. Real, membias, terbagi, dan juga keluar. Ya, biarawati memang betul mencintai banyak orang, berdoa pada banyak orang, iya. Tapi yang real nyata nggak usah jauh-jauh di sekeliling kita, ada anak, ada suami, ada istri, ada orang tua. Dalam keluarga itu luar biasa, cintanya itu real. Langsung ada di hadapan muka, ada di hadapan kehidupan kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mencintai dan berkorban betul. Kadang-kadang sulitnya seperti apa? Iya, tetapi itu real. Mencintainya sungguh. Kalau mengampuninya pun sungguh real. Nggak terpisahkan. Jadi bahagia sekali orang-orang berkeluarga. Dan luar biasa keluarga-keluarga Kristiani, keluarga Katolik. Lalu yang selanjutnya, justru disinilah sebenarnya lebih berat kalau saya mengatakan, saya secara pribadi, berkeluarga lebih berat daripada saya hidup menyendiri. Walaupun sekali lagi menahan salah satu hal yang kodrati itu berat, ya, saya mengatakan iya, tetapi keluarga itu lebih berat. Bukan hanya sekedar kembali lagi menahan yang satu itu untuk tidak dengan yang lain, dan juga selalu setia akan yang satu dan taat akan yang satu dan tidak dengan yang lain. Ini lebih berat. Lebih ringan tidak sama sekali. Kalau kita tidak punya satu, itu lebih ringan. Tetapi yang sudah punya satu, bertahan satu itu, hasilnya seperti apapun lebih berat. Berarti banyak berkorban dalam keluarga. Yang banyak berkorban dalam berkeluarga, itulah menuju kekudusan. Yang disebut dengan kekudusan itu banyak berkorban sungguh. Siapapun yang menjadi kudus, korbannya banyak. Korbannya bukan untuk orang lain, dirinya sendiri. Pasti menderita, ada kesusahan dan sebagainya. Maka kurban itu adalah kualitas dari hidup, kualitas dari kekudusan. Orang yang nggak pernah mau berkorban, tidak akan jadi kudus. Berkorban itu ada banyak hal, waktu, tenaga, harta benda, uang, dan sebagainya, bahkan hati. Yang kelima, menuju kekudusan atau menuju kepada Tuhan adalah karena tadi yang dipercaya, dikasihi, dan juga diberi tugas. Ini artinya tugas keluarga yang lebih berat ini karena betul-betul kelihatan banyak menjadikan pelayanan bagi sesama dengan nyata.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menuju kekudusan juga tidak begitu saja, bahasa Inggrisnya itu mak betundu, ujuk-ujuk. Jadi dengan proses, maka senang sekali kalau berkeluarga menjadi kudus dan suci. Terus terang ikuti dalam gereja Katolik kesibukan apapun dan partisipasi apapun dan keaktifan apapun dalam gereja yang nanti tujuannya sebenarnya pada Ekaristi ini. Gereja Katolik kesempurnaan dari semuanya adalah ketika Ekaristi itu betul-betul menuju kepada perjamuan yang luar biasa. Dimanapun gereja Katolik menujunya pada persiapan untuk perjamuan dengan Tuhan, Ekaristi. Maka mau tidak mau ikut ambil bagian. Dulu kenapa saya jadi uskup? Saya merasa ternyata saya dari kecil sampai kan gede itu saya aktif di gereja. Nomor 1 masih baru lahir mungkin karena dibaptis. Lalu sesudah itu agak gede sedikit. Kalau saya ikut ke gereja, biasanya di sana tidak harus ikut, nanti ngeributi, nanti buat onar dan sebagainya, anak-anak kecil itu. Tapi dititipkan di suatu tempat yang diajari di sana main-main dan sebagainya, nggak tahu itu sekolah minggu atau enggak. Lalu sesudahnya agak gede dikasih sekolah minggu itu. Saya ikut sekolah minggu, saya ikut yang disebut juga dengan bina iman atau apa. Lalu udah agak gede sedikit lagi ikut mes dinar. Saya ikut mes dinar. Udah mes dinar sudah agak gede lagi, saya mulai mengenal yang namanya muda-mudi Katolik. Sekali lagi muda-mudi Katolik ini semangatnya luar biasa. OMK yang sekarang segalanya dia sebetulnya punya, otak punya, kegiatan punya, gairah, tenaga dan semuanya punya. Yang nggak punya cuma satu, uang. Maka saudara-saudara yang terkasih, berdosa sekali kalau paroki-paroki, pastor-pastor atau juga para bapak ibu semua tidak memberi kesempatan dan tidak memberi uang untuk karya-karya mereka. Apalagi Dewan Keuangan begitu pelit sekali. Ini 5% harusnya sudah diserahkan, kalau bisa ditambah. Karena mereka semuanya punya. Kalau dikasih saja, mereka akan bergerak dan mereka akan betul-betul menjadi tulang punggung gereja dan maju. Jadi sering buruk sekali. Nanti dikira foya-foya dan sebagainya. Kita lihat banyak sekarang orang muda itu susah. Karena memang tidak ada uang, karena belum bekerja, karena masih sekolah dan sebagainya, masih kelompok itu. Nanti kalau kesulitan untuk ini juga nanti dia keluar dan akhirnya tidak ke gereja lagi, ada banyak. Maka saya mengatakan, coba ini juga dirawat. Yang sudah 5% itu benar-benar diberikan, tidak nanti kalau minta, kalau nggak minta ya enggak, berikan supaya ada kegiatan. Kalau biasanya susah untuk ada dulu, nanti nggak akan ada kegiatan. Tapi berikan dulu, nanti ada kegiatan. Sampai orang tua yang nyusahin untuk dan sebagainya tidak memberikan. Sekali lagi, mereka semuanya punya, kreativitas punya, semangat punya, hanya nggak punya tadi kembali lagi uang, maka kita yang harus memberikan. Sampai ada pastor-pastor paroki atau siapapun, dan termasuk dewannya, termasuk gereja atau termasuk orang tua yang pelit kepada anak-anak muda ini di gereja, dosa loh. Saya dulu juga ikut karena saya merasakan itu. Dan paling membahagiakan memang saat itu di muda-mudi, di OMK itu saya paling menyenangkan di OMK itu. Lalu selanjutnya dan sebagainya masuk seminari dan seterusnya. Nanti hanya saya nggak ikut ME. Kalau ME saya menikah nanti. Lalu sampai dewasa, ya nanti kalau saya tua, saya mau nikah. Nggak jadi masalah. Seharusnya memang semua yang ada pada kita itu adalah jenjang berkelanjutan. Maka dari awal pun kalau bisa memberikan iman pada umat, ada jenjang berkelanjutan. Ada namanya juga bukan hanya pendalaman, pendampingan jenjang berkelanjutan. Dari kecil nggak ujuk-ujuk langsung menjadi kudus, itu menjadi yang lebih, akhirnya nanti akan mengagungkan Ekaristi itu, semuanya akan mengagungkan dan akan juga datang hadir untuk Ekaristi itu. Suatu saat pun nanti kita akan hadir bersama dalam Ekaristi, dalam perjamuan di surga dengan Tuhan Yesus, isinya itu.
Maka kita bersama-sama seberat apapun Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pilih satu dari dua kehidupan di gereja Katolik yang diagungkan dua-duanya. Jangan sampai gagal dua-duanya. Seberat apapun, pertahankan. Seberat apapun, dan itulah nanti yang akan menjadi kualitas. Jangan lari kita mau cari enak, cari bebas, yang disebut bebas yang sebebas-bebasnya. Padahal Tuhan memberikan kebebasan. Kembali lagi, pernikahan seberat apapun, jangan sampai cerai. Pasti ada yang lebih baik lagi daripada cekcok terus, daripada. Saya kira tidak, kalau kita mau berkorban tidak ada cekcok. Sering-sering orang lebih menguntungkan yang sebenarnya jahat itu. Tuhan nggak menginginkan perceraian, omong kosong. Ada yang mengatakan Tuhan menginginkan dan sebagainya. Tuhan pasti tidak menginginkan perceraian. Yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Maka seberat apapun yang sudah kita pilih, pertanggungjawabkan untuk itu sampai kapanpun, itulah yang kualitas. Sama dengan imam-imam juga, seberat apapun, kalau bisa mempertahankan itu, dan itulah yang menjadi kualitas, mutu. Saya kadang-kadang heran, nggak sedikit, ada pastor, doktor hukum gereja. Pastor, doktor hukum gereja. Wah, tahu segala-galanya, tahu yang baik dan benar dan sebagainya, keselamatan, sakramen dan sebetulnya hukumnya. Bisa keluar menikah dan pindah agama. Dulu belajar apa, dulu merenungkan apa, dulu tuh berdoa apa. Sekian lama, sekian tahun, sudah umur 60 menikah dengan yang lain, lalu berkeluarga, lalu dicerai. Sudah 2 tahun, lalu sudah dicerai 2 tahun, nggak sempat bertobat, mati. Benar ini terjadi. Padahal kualitas-kualitas yang sudah, itulah yang kita mau angkat dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya kalau gagal tidak apa-apa untuk memilih yang lain, tetapi kembali lagi, yang selanjutnya tidak selalu lebih baik dari yang pertama. Nah, saat ini yang ada, baik para imam, para orang berkeluarga, jaga, rawat, latihlah, pertahankan, dikualitaskan atau dipersembahkan kepada Tuhan kesulitan, penderitaan, atau kurban yang sebenarnya Tuhan dampingi, yang sebenarnya Tuhan beri. Maka kita sekarang bersama-sama berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan, dari yang kecil sampaikan yang sepuh, dewasa dan sebagainya, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kita persembahkan pilihan yang diberikan oleh Tuhan itu. Ini adalah panggilan, ini adalah kualitas. Itulah yang menjadikan sesuatu kita yang bahagia dan bebas. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita rayakan sungguh pernikahan kita semua, panggilan kita semua, dan juga pilihan yang dari Allah, kebebasan yang saat ini kita syukuri bersama-sama dengan dunia ini, bersama-sama dengan dunia Katolik yang Paus Fransiskus juga mengajak saat ini, mari merenungkan pernikahan atau berkeluarga yang merupakan suatu panggilan dan selalu menuju kepada jalan kekudusan. Kita ini sebagai para imam juga, kalau keluarga itu baik, keluarga itu juga menjadi sesuatu tanda teladan, pasti juga akan menjadi kekudusan karena keluarga. Kita ini kudus karena keluarga juga. Marilah kita bersama-sama merayakan ini dengan hati kita, dan kita akan membuktikan segala-galanya dengan segala jerih payah kita yang bersama Tuhan, kita ungkapkan kepadanya, maka inilah akan menjadi sesuatu yang diunggulkan, kualitas dalam hidup berkeluarga dan dalam hidup berselibat. Amin.
Marilah kita berdiri mengungkapkan penghayatan iman kita.